Selamat sore semuanya. Saya dari sekolah SMA Agak dekat, Neng. Saya dari sekolah SMA Putra Nirmala. Pendidikan itu perlu karakter, apalagi para generasi muda sekarang kan moralnya sangat berkurang. Tapi para orang tua kami terkadang menuntut nilai kami bagus untuk mencapai universitas yang bisa tergolong sangat mewah dan bagus di kalangan. Mereka menuntut kami mendapat nilai yang bagus, tapi terkadang kita juga nggak tahu, Mama, kita udah belajar sekeras tenaga, tetapi hasil nilainya hanya mencakup tidak memuaskan dan mereka menyalahkan kami. Gimana sih caranya ngubah mindset orang tua kalau misalnya nilai itu tidak seharusnya berharga? Yang berharga itu karakter atau moral. Terkadang kita udah ngasih tahu tapi mereka bilang kamu jangan lawan gitu. Gimana kita memberitahu mereka agar mereka mengerti? Ya, oke. Terima kasih, Neng. Silakan Buya, ini gimana caranya? Oke. Ketika ada orang menunjukkan ijazah pendidikan, apakah itu S1, S3, ya transkrip nilai, saya tidak bisa memberikan apresiasi apapun. Hanya satu, bahwa Anda pernah belajar, pernah sekolah. Tapi kertas itu bukan bukti Anda pandai. Ya, jujur aja ini mah. Kemudian keinginan orang tua, jujur saja bahwa terlalu banyak di depan saya banyak manusia-manusia yang belum menemukan jati dirinya. Sehingga apapun yang diinginkan, yang dikerjakan, semua kegiatan aktivitasnya ternyata bukan didorong oleh keinginan pribadinya, tapi didorong oleh keinginan orang lain, termasuk orang tua. Jadilah engkau dirimu sendiri, lakukan yang Anda inginkan dan Anda yakini, bukan orang lain. Nah, inilah jadi akhirnya ketika orang itu terlalu protektif, ini bisa menimbulkan disorder dalam emosi dan sebagainya. Orang tua yang begini, ini kasusnya ada seseorang, ini orang tua yang itu mungkin orang tuanya protektif banget ya, semua diarahkan jodohnya dijodohkan ini sekolahnya di sini. Yang pengen jadi dokter kamu atau bapak kamu, ini kan persoalannya. Nah itu. Jadi ada seorang perempuan yang punya kecemburuan yang berlebih-lebihan. Kalau sedang-sedang saja wajar dan itu perlu kecemburuan tuh. Karena kecemburuan tuh jangan dilihat sebagai kecurigaan. Ketika istrimu cemburu jangan dilihat sebagai kecurigaan, itu menyakitkan hati. Orang dicurigakan kan tidak nyaman. Nah, harus dilihat bahwa kecemburuan itu adalah muncul dari rasa takut akan kehilangan. Akan tetapi kalau berlebihan menjadi psikopat. Nah, setelah saya analisa, ternyata memang si perempuan ini terlahir dari keluarga yang sangat protektif sekali. Main engklek-engklekan nggak boleh, takut terkilir. Ya, main rujak-rujakan nggak boleh, takut tersayat. Mandi-mandi di sungai takut nanti kena tunggak. Akhirnya selama kecil dia tidak pernah memiliki apapun. Begitu dikawinkan, baru keluar dari milik keluarga, di situ dia baru merasa memiliki dalam hidup ini, memiliki suaminya. Nah, sehingga ketakutan kehilangannya berlebih-lebihan. Sehingga suaminya itu dikontrol tiap hari. Kalau pulang kantongnya dibuka, bawa 200, sekarang tinggal buat apa uangnya, gitu. Sampai ketika suaminya nyetir mobil saja, karena melihat spion dia marah, pelarak pelirik aja matain, bahasa mata keranjang lu katanya gitu sih gimana. Nah itu, jadi ternyata nanti dampaknya terlalu protektif juga. Ini juga, nah pendidikan ini adalah pendidikan di luar sekolah. Mesti kita bikin forum lagi pendidikan keluarga. Nah itu pendidikan sebelum pernikahan ada BP 4 di KUA itu juga terbatas, hanya bab cerai saja, bab haid. Parenting school. Iya, jadi bukan apa namanya,
Atau kalau tidak ya kita bikin konsultan sosial lah dalam pendidikan semacam itu. Jadi saya juga sama, tapi saya akhirnya meyakinkan anak perempuan saya mau sekolah kedokteran karena saya bisa meyakinkan, nggak maksa. Saya bilang, Neng, ini di dunia ini dokter kandungannya kebanyakan laki-laki semua. Bagaimana perasaan seorang suami yang istrinya diobok-obok oleh laki-laki? Secara hukum Islam saja nggak dibenarkan toh. Ya tapi kan darurat katanya. Ya darurat kan ada batas waktunya sampai kapan kan gitu. Maka sekarang saya jadikan percontohan dokter kandungan perempuan untuk mengambil alih tugas dokter kandungan laki-laki. Setelah dia yakin dimotivasi dengan keagamaan, dia akhirnya mau masuk kan gitu. Dan nasib baik juga masuk akhirnya ke kedokteran ya di Undip. Ya kan udah semester keempat sekarang ini. Nah, mudah-mudahan mau doa juga dah. Kira-kira nanti ke depan anak saya menjadi pionir menggerakkan dokter perempuan jadi dokter kandungan dong. Ya saya juga enak jadi dokter kandungan, mas seneng saya mah. Ya kan tapi itu kan nggak tidak elok semacam itu. Nah semacam itu. Jadi artinya yang seperti itu perlu kita kembangkan bahwa cobalah Anda jangan mengikuti keinginan orang lain. Nanti apa? Etos kerja kita tidak akan maksimal kalau yang kita lakukan bukan keinginan kita. Nanti saya potong. Itu justru dia juga berontak. Cuma kalau dia katakan kepada orang tua malah balik ngomongin dia. Kamu bandel, tinggal nurut aja sama orang tua gitu. Orang tuanya diajak ke rumah saya. Iya.